Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pertemuan keempat, yaitu cybercrime. Apa itu cybercrime? Ini cybercrime bisa disebut juga sebagai kejahatan cyber atau kejahatan komputer. Menurut Manda dalam Suharyanto, ini disebutkan ada dua kegiatan yang termasuk ke dalam kejahatan cyber atau kejahatan siber, yaitu yang pertama adalah penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan dalam hal keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan. Yang kedua, ini ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau perangkat lunak, sabotase, pemerasan, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik dari cybercrime, perbuatan yang dilakukan secara ilegal, ini tanpa hak atau tidak etis, yang dilakukan dalam ruang atau wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Contohnya, misalnya penyerangan hacker yang dilakukan oleh hacker dari luar, ya, terhadap situs atau web yang ada di negara Indonesia. Atau fraud, ya, kategori penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh orang luar dari negara lain terhadap warga negara Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Karena kategorinya adalah kejahatan siber, berarti perangkat yang digunakan adalah perangkat yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Jadi kerugian itu bisa bentuk materi ataupun non-materi. Selanjutnya, karakteristik cybercrime yang lain, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet serta aplikasinya. Karena ini adalah kejahatan siber, maka biasanya penggunanya adalah orang yang memahami bagaimana prinsip dan kerja sistem informasi dan penggunaan internet sebagai medianya. Kemudian selanjutnya, perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara, ya. Nah, ini masalahnya. Karena pengguna internet itu adalah semua warga yang ada di seluruh dunia, maka seringkali kejahatan tersebut dilakukan lintas negara. Oke, kemudian klasifikasi kejahatan komputer. Yang pertama, kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. Yang kedua, kejahatan yang menyangkut program atau software. Datanya, bisa juga informasinya, bisa juga programnya atau softwarenya. Kemudian yang ketiga, pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan atau operasinya. Kemudian yang keempat, tindakan yang mengganggu operasi komputer, denial service attack, penyerangan, ya, atau membuat tidak dapat diaksesnya sebuah sistem informasi atau website. Selanjutnya, tindakan merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Merusak jaringan, menyebar virus, menyerang sistem komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian kejahatan penggunaan komputer, unauthorized access to computer system and service. Ya, akses tidak sah terhadap sistem informasi, ya, sistem komputer dan servicesnya, pelayanannya. Kemudian yang kedua adalah illegal content, menyebarkan konten ilegal. Data forgery terkait dengan penipuan terhadap data, cyber espionage, ya, memata-matai, cyber sabotage and extortion, ya, melakukan sabotase terhadap sistem informasi, offense against intellectual property, ini ada kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, infringement of privacy, ini ada kaitannya dengan hak kekayaan, hampir sama dengan hak kekayaan intelektual yang dilanggar. Oke, misalnya ada yang terkait dengan kehidupan pribadi seseorang ataupun hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Oke, kita bahas lagi perbedaan cracker dan hacker. Nah, ini menurut Mansfield, hacker didefinisikan
sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Jadi sebenarnya kalau menurut Mansfield ini ada bedanya antara hacker dan cracker. Di sini disebutkan bahwa hacker ini adalah orang yang ingin tahu, dia explore, ya, terhadap sistem operasi, tapi dia tidak melakukan pengerusakan. Sedangkan menurut Mansfield ini cracker ini adalah sisi gelap dari seorang hacker, yaitu yang punya ketertarikan, yang selain mengeksplorasi, dia juga melakukan pengerusakan terhadap sistem itu sendiri. Jadi kalau cracker itu sisi gelapnya, kalau hacker bisa disebut juga sebagai orang yang hanya melakukan penetrasi atau penasaran dengan sebuah sistem informasi sehingga mencoba masuk ke sistem. Gitu. Itu bedanya antara hacker dan cracker. Nah, ini golongan hacker dan cracker, ada yang termasuk recreational hacker. Kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan sebuah sistem. Rekreasi. Hacker yang dimaksud recreational hacker ini hacker yang mencoba-coba masuk ke sebuah sistem, dia mencoba ada celah nggak dalam keamanan. Kemudian cracker atau criminal minded hacker ini hacker yang bertujuan untuk melakukan pengerusakan atau yang punya motivasi untuk mendapatkan keuntungan dalam hal finansial, misalnya pengerusakan data, kemudian minta tebusan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian political hacker, aktivis politis yang melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan program. Kita sering melihat ada campaign di internet, terus nanti kita diminta untuk mendownload, nah dia biasanya punya campaign tertentu, punya modus tertentu, punya tujuan tertentu secara politik. Itu adalah contoh politikal dari hacker. Kemudian istilah kejahatan komputer yang sering ada, denial of service attack, ini sering banget, DOS attack, ini adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada, ini tidak bisa digunakan oleh pemakainya. Bisa disebut penyerangan terhadap sebuah sistem. Ya. Bisa juga membuat sebuah sistem ini tidak dapat diakses. Ini yang disebut dengan denial of service attack. Sebuah serangan terhadap sistem operasi, terhadap services dari sebuah website. Pelanggaran piracy. Piracy ini adalah kemampuan dari suatu individu untuk memelihara urusan pribadi atau hidup mereka. Ini dari pandangan publik. Nah, jadi contoh, membacakan software. Kemudian software tersebut disebarluaskan dan dijual. Itu namanya pelanggaran piracy. Kemudian fraud. Fraud ini adalah penipuan. Ya, tujuannya ini biasanya finansial. Contohnya adalah situs lelang fiktif. Atau yang banyak terjadi sekarang adalah carding. Kita sering mendengar berita di e-commerce ini datanya diambil, ya. Biasanya kita melakukan transaksi di e-commerce, terus kita menggunakan kartu kredit. Nah, data kartu kredit kita diambil, dicuri oleh orang, kemudian digunakan untuk belanja di e-commerce tersebut. Nah, itu namanya carding, penipuan. Di mana gambling. Kalau dulu mungkin kita sering mendengar perjudian. Nah, kalau sekarang perjudian konvensional ini seiring dengan berjalannya waktu jarang ya. Nah, sekarang banyak gambling atau perjudian di dunia cyber. Nah, ini gambling ini banyak sekali yang terjerat ya. Kita akses ke sebuah website, di situ ada melakukan perjudian. Nah, ini ada yang mengumpulkan dananya, kemudian nanti banyak yang daftar, nah siapa pemenangnya, terus dilakukan seperti itu. Jadi hal ini tidak dibenarkan karena melanggar undang-undang, karena masuk kategori perjudian dengan menggunakan sistem informasi. Ini masuk kategori kejahatan komputer. Kemudian istilah lain, pornografi dan pedofilia. Pornografi ini adalah kejahatan ya, yang mengeksplorasi tubuh manusia yang tujuannya ini merusak moral. Ya.
Ini tujuannya misalnya pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ada yang tujuannya memang untuk melakukan pemerasan. Orang diminta untuk explore hal-hal yang bagian tubuhnya yang tidak boleh dieksplor oleh orang, dijual, disebarluaskan. Ini banyak sekali kategori pornografi dan pedofilia menyerang wanita dan anak-anak. Kemudian data forgery, ya, pemalsuan data. Nah, datanya dipalsukan, kemudian datanya diperjualbelikan. Ini sering banget terjadi. Probing, aktivitas yang dilakukan untuk melihat servis apa saja yang tersedia di server target. Kita melakukan probing nih, akses ke sebuah situs, gitu kita cari celah keamanannya, services apa yang bisa dirusak. Nah ini, phishing, email penipuan, seolah-olah ini dari informasi dari kartu kredit atau dari orang yang meminta tolong, minta bantuan, nanti ada validasi data ke kita. Nah ini adalah kategorinya email penipuan. Nah ini kalau ada email, biasanya kita lakukan filter ya terhadap email-email yang tidak dikenal. Nah ini namanya phishing. Cyber espionage ini kejahatan untuk melakukan mata-mata. Tadi di awal saya sudah jelaskan. Contohnya mata-mata. Meskipun tidak merusak, melakukan mata-mata, melakukan pencurian data, tidak melakukan pencurian data, tapi hanya memata-matai saja, itu termasuk kategori kejahatan komputer. Offense against intellectual property, kejahatan yang ditunjukkan terhadap hak yang dimiliki pihak lain internet. Hak kekayaan intelektual, jika kita punya karya, terus orang lain curi, orang lain jual, nah ini bisa, kalau kita memiliki haknya, ya kita bisa claim. Oke, untuk hari ini materinya cukup selesai. Kita ketemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.